Sword of Coming, episode 359. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Mata Chen Pingan terpejam saat ia melangkah melewati jembatan batu, dan tubuhnya sedikit bergoyang sementara jubahnya berkibar lembut di sekelilingnya, memberinya penampilan seorang immortal yang agung. Wei Xian sangat setuju dengan pernyataan Pei Qian, dan dia baru saja akan memberikan pujiannya sendiri ketika dia dengan malu-malu menutup mulutnya. Lu Baixiang tersenyum sambil berkomentar, dunia ini adalah tempat yang tidak dapat diprediksi, jadi kecelakaan akan selalu terjadi. Ternyata, ada anak tangga di jembatan lengkung batu itu, tetapi entah mengapa, Chen Pingan melupakan hal itu, dan dia menginjak udara kosong, menyebabkan dia dan tas bambunya jatuh ke tanah. Pei Qian menepuk dahinya dengan cemas, dan semua kekaguman dan keheranan di matanya digantikan oleh rasa malu. Sui Yubian menoleh ke samping, senyum geli teruk di bibirnya. Chen Pingan langsung berdiri, lalu membersihkan debu dari bajunya dan melanjutkan berjalan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Semburan cahaya keemasan menyinari jubahnya, dan energi spiritual dalam permata yang tergenggam di mulut naga emas pada jubah itu semakin terkondensasi. Seandainya bukan karena perlindungan jubah dao emas ini bukan hanya sekadar kekalahan bagi Chen Pingan. Tubuhnya berada dalam kondisi yang mirip dengan sebuah kota yang membuka gerbangnya untuk menghadapi musuh, dan dia akan sangat menderita akibat energi spiritual yang mengalir deras ke titik-titik akupunturnya. Terlebih lagi, ada kemungkinan besar dia akan mulai menyerap energi spiritual alami di gunung alam jernih dengan cepat dan tanpa kendali, dan itu pasti akan memicu fenomena yang dapat menimbulkan masalah yang lebih besar. Pada dasarnya, jubah dao emas berfungsi sebagai danau yang menyimpan air. Namun, pada akhirnya, hal ini tidak mengatasi akar permasalahan. Saat ini, prioritas utama Chen Pingan adalah memurnikan benda-benda dari 5 elemen untuk benar-benar membangun jembatan keabadian yang lengkap dan menciptakan 5 danau serupa di titik akupunturnya sendiri. Adapun jembatan keabadiannya saat ini, kondisinya berada di suatu tempat yang sangat rumit di antara ilusi dan nyata. Jembatan itu ada, namun sekaligus tidak ada. Hanya pada saat itulah Chen Pingan diliputi perasaan yang tak dapat dijelaskan bahwa ia benar-benar diterima oleh dunia ini. Keempat orang dari gulungan gambar itu semuanya memiliki mata yang sangat tajam, dan awalnya, mereka menganggap apa yang mereka lihat agak lucu. Lagi pula, di mata mereka, Chen Pingan selalu mempertahankan sikap yang sangat formal dan bermartabat, dan jarang melihatnya bertingkah konyol seperti itu. Namun, keempatnya kemudian dengan cepat menyadari bahwa ada lebih banyak hal di balik semua ini daripada yang terlihat. Tak satu pun dari mereka mengomentari pengamatan mereka. Meskipun puncak tangga Cinabar diselimuti awan dan kabut, Jiang Sangzhen dan Lu Yong adalah kultivator yang tangguh, sehingga mereka secara alami mampu melihat lebih banyak daripada keempat seniman bela diri murni dari gulungan gambar tersebut. Lu Yong memandang dengan ekspresi takjub sambil berseru, jubah dao yang luar biasa. Siapapun pemuda abadi ini, jubah dao ini akan memberinya perlindungan yang lebih unggul daripada pelindung militer terbaik sekalipun. Lu Yong keliru mengira bahwa Chen Pingan adalah seorang kultivator militer. Jiang Sangzhen tersenyum sambil memuji lawan bicaranya, Anda memiliki mata yang tajam, Tuan Istana Lu. Anda terlalu baik, senior, jawab Lu Yong buru-buru. Jiang Sangzhen menoleh kepadanya dan bertanya, jika saya ingat dengan benar, Anda bahkan lebih tua dari saya, jadi mengapa Anda memanggil saya senior? Lu Yong tidak bisa menanggapi hal ini. Di matanya, Jiang Sangzhen adalah pria yang sangat sulit diprediksi, dan suasana hatinya bisa berubah dalam sekejap, seringkali membuatnya benar-benar bingung tentang apa yang harus dilakukan atau bagaimana harus menanggapi. Jiang Sangzhen tersenyum lagi sambil melanjutkan, saat inilah kau harus membalas dengan pernyataan yang tepat waktu seperti, senioritas di antara kultivator ditentukan oleh tingginya prestasi seseorang, bukan oleh usia. Lu Yong tidak tahu apa yang sedang terjadi di benak Jiang Sangzhen, jadi dia hanya bisa menjawab dengan senyum masam, itu memang sangat tepat, tetapi sayangnya, aku sama sekali tidak memiliki kecerdasan yang dibutuhkan untuk membuat pernyataan yang begitu tepat. Jika tidak, aku tidak akan mendedikasikan hidupku untuk memurnikan pil. Selama 2 abad terakhir ini,
Aku sangat sibuk mengurus semua urusan tanah suci Gua Awan, jadi aku tidak bisa mengikuti perkembangan urusan dunia. Sebaliknya, aku yakin kau sangat mengikuti perkembangan urusan dunia, mengingat banyaknya orang yang datang melalui stasiun feri abadi puncak Istana Surgawi. Pernahkah kau mendengar tentang pendekar pedang muda yang sangat terkenal yang berasal dari dunia agung di luar benua daun payung dalam 1 abad terakhir? Tanya Jiang Sangzhen. Lu Yong mempertimbangkan pertanyaan itu sejenak, lalu menjawab dengan ragu-ragu, ada satu dari tembok besar Ki Pedang. Apa kau menganggapku bodoh? Bagaimana mungkin aku belum pernah mendengar tentang itu? Jiang Sangzhen terkekeh geli. Lu Yong bergidik sebagai respons sebelum buru-buru mencoba memperbaiki keadaan, menyebutkan semua pendekar pedang abadi terkenal dari benua lain. Dia menyebutkan daftar panjang pendekar pedang abadi yang sangat terkenal dari 5 tingkat atas, yang semuanya masih cukup muda dan telah membangun reputasi mereka selama abad terakhir. Totalnya ada 8, 4 diantaranya berasal dari benua ilahi bumi tengah, 3 dari benua bulu lengkap utara, dan 1 dari benua botol berharga timur, yaitu Wei Jin, yang baru mencapai tingkat giok belum dipoles beberapa tahun yang lalu. Dibandingkan dengan 7 rekannya, tingkat kultivasi Wei Jin agak kurang, tetapi jelas bahwa dia ditakdirkan untuk hal-hal besar, dan itulah mengapa dia menjadi tokoh yang begitu terkenal bahkan di benua daun payung. Bahkan, bagi banyak orang seperti Lu Yong, hanya melalui Wei Jin mereka mengetahui keberadaan kuil angin salju. Namun, saat Lu Yong menyebutkan nama-nama pendekar pedang itu dan mendaftarkan prestasi mereka yang paling terkenal, Jiang Sangzhen terus menggelengkan kepalanya. Tak satu pun dari pendekar pedang yang terdaftar cocok dengan deskripsi pendekar pedang yang sedang dicarinya, dan Lu Yong tidak bisa berbuat banyak mengenai hal itu. Pendekar pedang abadi memang sangat langka sejak awal, dan mereka adalah satu-satunya di bawah langit yang mampu sepenuhnya mengabaikan rintangan tingkat awal untuk membunuh kultivator tingkat giok belum dipoles. Selama seabad terakhir, Lu Yong telah sepenuhnya fokus pada penyempurnaan pil, dan ke-8 pendekar pedang abadi itu adalah satu-satunya yang berhasil ia daftarkan. Jiang Sangzhen tidak mencoba mendesak Lu Yong lebih jauh, dan pada saat yang sama, dia juga merasa sedikit sedih. Dia telah menghabiskan 60 tahun terakhir di Tanah Suci Bunga Teratai, dan sebelum itu, dia telah menghabiskan 60 tahun di Tanah Suci Gua Awan untuk meredam pemberontakan besar, menderita luka parah dalam prosesnya yang membutuhkan 60 tahun pengasingan lagi untuk pulih. Oleh karena itu, ia tidak mampu mengikuti urusan duniawi apapun. Rentang waktu 200 tahun cukup untuk banyak generasi lahir dan binasa di antara manusia, tetapi bagi kultivator sekaliber Jiang Sangzhen, berlalunya waktu bukanlah sesuatu yang mereka sadari. Jika ia dapat melangkah lebih jauh, umur hidupnya akan diperpanjang setidaknya beberapa abad, mungkin bahkan 1000 tahun atau lebih. Dibandingkan dengan pengejaran keabadian, segala sesuatu yang lain menjadi tidak berarti. Jiang Sangzhen sedikit menundukkan pandangannya. Para dewa Taoisme disembah di Istana Kambing Hijau, sementara 3000 anak tangga-tangga Cinabar mengacu pada 3000 jalan menuju Jalan Agung. Tampaknya ada banyak jalan, tetapi berapa banyak orang yang sebenarnya bisa mencapai puncak tertinggi? Jalan Agung memiliki nama yang agung, tetapi itu tidak berarti jalannya lebar. Bahkan, semakin tinggi seseorang mendaki, semakin sempit jalannya, dan bahkan bisa menyempit hingga hanya satu orang yang bisa melewatinya. Namun, Jiang Sangzhen tahu apa yang mampu dia lakukan, dan dia tahu bahwa tidak peduli seberapa jauh dia melangkah di suatu jalan, jalan itu tidak akan pernah menjadi begitu sempit sehingga hanya satu orang yang dapat melewatinya. Dia tidak perlu bertarung melawan para immortal tingkat kenaikan di depannya untuk mendapatkan kesempatan memenuhi dao agungnya, dan tidak perlu bagi mereka yang berada di bawahnya untuk memaksanya turun dari singgasananya agar mereka dapat maju lebih jauh. Adapun identitas pendekar pedang yang dia temui di laut, dia hanya perlu berkonsultasi dengan pemimpin sekte mengenai masalah ini setelah dia kembali ke sekte tablet giok. Pemimpin sekte selalu memiliki sumber informasi yang luar biasa, terutama dalam hal informasi sepele, dan dia adalah tipe orang yang menginginkan jawaban untuk segalanya, bahkan hal-hal seperti warna dudos dari murid perempuan baru sekte tersebut. Setiap kali terjadi pertengkaran antara para tetua sekte, dia pasti akan menguping pembicaraan mereka. Selain pemimpin sekte, Jiang Sangzhen tidak dapat memikirkan kultivator tingkat abadi lainnya yang akan tinggal di kediaman mereka sepanjang hari,
menyaksikan pertunjukan menggoda yang ditampilkan oleh semua gadis surgawi dari sekte-sekte kecil melalui gulungan gambar ajaib dari sekte-sekte tersebut. Faktanya, pemimpin sekte tersebut akan secara anonim mengirimkan sejumlah besar koin panas tingkat rendah ke sekte-sekte tersebut dan bahkan menyelinap keluar dari sekte untuk secara pribadi memberikan harta dan kesempatan yang telah ditakdirkan kepada para wanita tersebut. Berkat keuntungan tahunan yang dipetik dari tanah suci Gua Awan, sekte Tablet Giok bergelimang kekayaan, namun pemimpin sektenya begitu tidak tahu malu sehingga ia sering mendekati Jiang Sangzhen untuk meminjam uang, mengeluh tentang betapa ia tidak punya uang. Dia juga bercerita kepada Jiang Sangzhen tentang bagaimana dia telah berteman di benua botol berharga timur, yaitu pemimpin sekte tinju ilahi tak terkalahkan, dan bahwa dia akan mengunjungi pemimpin sekte ini dalam waktu dekat, lalu beralih ke topik lain tentang betapa sedihnya dia melihat gadis surgawi Sujia menderita nasib buruk di Gunung Bela Diri Sejati. Terkadang, Jiang Sangzhen benar-benar tidak mengerti bagaimana pemimpin sekte tua itu berhasil mencapai tingkat abadi. Pemimpin sekte tua itu hampir tidak pernah berbicara kepada Jiang Sangzhen tentang Jalan Agung, tetapi setelah dia meninggalkan identitasnya sebagai dewa abadi dunia lain Zhou Fei dan kembali ke sekte, pemimpin sekte tua itu memberinya ceramah panjang lebar, mengatakan kepadanya bahwa dia seharusnya tidak begitu kejam kepada wanita, dan bahwa wanita-wanita di istana pasang surut musim semi di tanah berkah bunga teratai semuanya adalah jiwa-jiwa malang yang telah sangat menderita di tangannya. Setelah dimarahi panjang lebar, pemimpin sekte tua itu memerintahkan Jiang Sangzhen untuk pergi ke Laut Barat untuk memburu iblis besar itu, dan dia bahkan tidak memberi Jiang Sangzhen satupun harta karun ampuh untuk membantunya, yang jelas menunjukkan bahwa dia benar-benar marah padanya. Sebaliknya, begitu Yair dibawa kembali ke sekte, dia langsung diberi beberapa harta karun dari koleksi pribadi pemimpin sekte lama, tetapi tentu saja dia diberitahu bahwa itu adalah hadiah dari Jiang Sangzhen. Kelompok berenam itu menaiki tangga Cinabar, dan Chen Pingan merasa agak bingung karena mereka belum bertemu satu orang pun sejauh ini. Dia mendongak ke puncak tangga, tetapi awan dan kabut masih terlalu tebal sehingga dia tidak bisa melihat istana kambing hijau. Pei Qian menarik lengan baju Chen Pingan, lalu berkata dengan suara pelan, "Ada dua orang berdiri di sana, dan sepertinya mereka sedang menunggu kita." Hati Chen Pingan sedikit mencekam. Mungkinkah Kekaisaran Kuan Agung masih belum mau melepaskannya begitu saja? Tepat pada saat itu, dua orang di puncak tangga perlahan muncul dari lautan awan, seolah-olah mereka menyadari bahwa mereka telah diperhatikan. Salah satunya adalah seorang pemuda tampan, sedangkan yang lainnya adalah seorang lelaki tua berjubah Taois, dan yang terakhir berjalan agak di belakang yang pertama, menunjukkan bahwa ia berstatus lebih rendah, mungkin seorang pelayan. Chen Pingan terus menaiki tangga dengan tenang sambil memegang jimat penekan pedang berwarna biru di antara jari telunjuk dan jari tengahnya. Kedua orang itu tampak bergerak cukup lambat, tetapi sebenarnya mereka sangat cepat, dan hanya dalam sekejap mata, mereka tiba di anak tangga yang berada 7 atau 8 langkah di atas anak tangga Chen Pingan. Pei Qian merasa pemuda itu agak asing, dan dia bersembunyi di balik Chen Pingan. "Chen Pingan, kita bertemu lagi. Sepertinya takdir kita cukup erat terjalin," ujar Jiang Sangzhen. "Apakah Anda Zhou Fei dari Istana Pasang Surut Musim Semi atau Jiang Sangzhen dari Sekte Tablet Giok?" tanya Chen Pingan. "Keduanya," jawab Jiang Sangzhen sambil tersenyum. Lalu dia menoleh ke Lu Yong sambil berkata, "Lihat, betapa tajamnya mata pemuda abadi ini." Lu Yong tidak memberikan tanggapan apapun terkait hal ini. "Aku tidak menyangka kau akan menemuiku secepat ini," kata Chen Pingan sambil tersenyum. Senyum di wajah Jiang Sangzhen memudar saat dia berkata dengan ekspresi serius, "Chen Pingan, percaya atau tidak, aku bisa memberitahumu sekarang bahwa sejauh yang aku tahu, permusuhanmu dengan Zhou Si dan Yair sudah berlalu. Aku menunggumu di Tanah Suci Bunga Teratai karena aku ingin bertemu denganmu sebelum kau meninggalkan Tanah Suci dan menyampaikan undangan agar kau menjadi tetua tamu klan Jiang kami. Ada banyak peluang berlimpah yang menunggu untuk ditemukan di Tanah Suci Gua Awan, dan selama kau mampu mengklaimnya, aku senang jika kau mengambil apapun yang kau inginkan. Namun, kau bersikeras membunuh Lu Fang dan Zhou Si, dan aku akui bahwa aku mempertimbangkan untuk kembali ke benua daun payung untuk merencanakan konspirasi terhadapmu. Namun, bahkan setelah meminta bantuan seorang kultivator naturalis, aku tetap tidak dapat menemukanmu, dan aku memiliki urusan lain yang harus diurus saat itu, jadi aku terpaksa menunda masalah ini."
Tapi pada akhirnya kau tetap menemukanku, kan? Chen Ping'an menghela napas. Secercah kejutan muncul di hati Jiang Sangzhen. Meskipun Chen Ping'an baru saja meninggalkan tanah suci bunga teratai, seolah-olah dia telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Perubahan ini tidak ditandai dengan peningkatan level kultivasi. Sebaliknya, perubahan itu terlihat dari kondisi mentalnya. Dia telah mendaki ke puncak tertinggi di antara semua ahli bela diri di tanah suci bunga teratai, dan itu bukanlah prestasi yang bisa diremehkan. Tingkat kultivasi bela dirinya bukanlah sesuatu yang istimewa, tetapi beban ajaran agung seorang pendeta Taois telah diletakkan di pundaknya. Pada dasarnya, semua yang telah dilakukan Ding Ying hanyalah cara lain baginya untuk menghindari tanggung jawabnya. Adapun 4 orang di belakang Chen Ping'an, mereka kemungkinan besar adalah tokoh-tokoh sejarah legendaris dari Tanah Suci. Wanita dengan pedang di punggungnya kemungkinan besar adalah Sui Yubian, pendekar pedang wanita abadi yang sering disebut-sebut oleh Lu Fang, dan Jiang Sangzhen juga memiliki gambaran kasar tentang siapa 3 orang lainnya, tetapi dia tidak dapat memastikan siapa sebenarnya siapa. Teori yang dianutnya saat ini adalah bahwa pria jangkung yang memegang pedang itu adalah Zulian, si maniak seni bela diri, yang konon sangat tampan di masa jayanya. Pria pendek dan tegap itu adalah Lu Baixiang, pendiri ortodoksi iblis, dan pria tua bungkuk itu adalah kaisar pendiri negara Taman Selatan, Wei Xian. Jiang Sangzhen benar-benar takjub bahwa Chen Ping'an mampu mendapatkan para servant yang luar biasa, tetapi dia tidak terlalu iri. Bagi para praktisi seni bela diri murni, hal terpenting adalah waktu. Mereka harus maju selangkah demi selangkah, seperti air yang menetes melalui batu, dan berbeda dengan para penyempurna Qi, mereka tidak terlalu bergantung pada bakat atau kesempatan yang telah ditakdirkan. Sementara itu, Lu Yong semakin cemas dari detik ke detik. Dilihat dari apa yang baru saja dikatakan Jiang Sangzhen, tampaknya kedua orang ini adalah musuh bebuyutan. Tingkat kultivasi immortal muda itu tidak terlalu tinggi, yang berarti dia memiliki pendukung yang sangat kuat, sampai-sampai pemimpin klan Jiang pun agak waspada terhadapnya. Senyum tiba-tiba muncul di wajah Jiang Sangzhen saat dia berkata, "Aku sangat lega karena kau tidak menunjukkan banyak permusuhan kepadaku. Mari kita bicara sambil mendaki gunung." "Tentu," jawab Chen Ping'an, dan keduanya mulai menaiki tangga berdampingan. Lu Yong berjalan di belakang keduanya, sementara Pei Qian berjalan di tangga yang sama dengannya. Namun, dia memastikan untuk menjaga jarak, dan dia diam-diam melirik ke arah immortal tua itu. Begitu Lu Yong menunjukkan tanda-tanda menoleh, dia akan segera mengalihkan pandangannya ke pemandangan di kejauhan sambil mengetuk-ngetuk tongkat pendakiannya dengan keras ke tangga. Yang mengejutkan Lu Yong, semakin lama ia memperhatikan Pei Qian, semakin banyak potensi yang ia lihat dalam dirinya. Meskipun benar bahwa dia sama sekali tidak berguna dalam pertempuran, dia tetaplah seorang kultivator tingkat pemula, dan dia bisa memperkirakan kemampuan kultivasi seseorang hanya dengan sekali atau 2 kali pandang. Jiang Sangzhen bertanya kepada Chen Ping'an tentang keempat pelayannya, dan Chen Ping'an menyebutkan nama mereka satu persatu. Setelah mengetahui kebenarannya, Jiang Sangzhen menyadari bahwa dia bahkan tidak menebak identitas satu pun dari ketiga pria itu dengan benar, dan dia menepuk dahinya sendiri sambil menghela napas. "Sepertinya penglihatanku tidak lebih baik dari Lu Yong." Suasananya tidak terlalu tegang, dan berbeda dengan konfrontasi antara musuh bebuyutan, ini lebih tampak seperti reuni antara teman lama, atau sepasang musuh yang memutuskan untuk berdamai dan melupakan masa lalu. Adapun apa yang sebenarnya terjadi di sini, itu adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh Jiang Sangzhen dan Chen Ping'an sendiri. "Apakah perjalananmu sejauh ini berjalan lancar?" tanya Jiang Sangzhen. "Tidak juga," jawab Chen Ping'an sambil menggelengkan kepalanya. "Aku pernah terlibat beberapa perselisihan dengan kedua pangeran kekaisaran Kuan Agung." "Benarkah begitu?" Jiang Sangzhen menoleh ke Lu Yong sebelum bertanya, "Siapa nama kaisar kekaisaran Kuan Agung lagi?" "Liu Zhen," jawab Lu Yong buru-buru. Jiang Sangzhen menoleh ke Chen Ping'an sambil berkata, "Aku akan menyeret ayah mereka ke sini untuk meminta maaf kepadamu." "Tunggu sebentar, aku tidak akan lama. Mungkin kau bisa menikmati makan di Istana Kambing Hijau, dan setelah selesai, Liu Zhen akan berdiri tepat di hadapanmu." Namun, Kekaisaran Kuan Agung diawasi oleh Akademi Penakluk Agung, dan guru gunung akademi tersebut adalah tokoh yang sangat terkemuka. Dia berasal dari rumah seorang bijak di benua ilahi bumi tengah,
dan saudaranya adalah guru gunung dari sebuah aliran Konfusianisme, jadi Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan pada Liu Zhen, tetapi pastikan Anda mengampuni nyawanya. Kalau tidak, keadaan akan sedikit canggung bagi kita berdua. Tentu saja, kamu bisa memukulinya untuk memberinya pelajaran. Tidak perlu kau melakukan itu, kata Chen Pingan. Bisakah kau memberitahuku mengapa kau datang sejauh ini untuk menemuiku di stasiun feri puncak Istana Surgawi? Apakah kau berencana menangkapku dan membawaku kembali ke Sekte Tablet Giok? Jiang Sangzhen tertawa terbahak-bahak, lalu menjawab, sebenarnya aku sempat mempertimbangkan untuk melakukan itu dalam perjalanan ke sini. Mencarimu benar-benar merepotkan, dan aku akan berbohong jika kukatakan aku tidak merasa sedikit kesal. Sejujurnya, ada murid-murid Sekte Tablet Giok kita yang berlatih di kota Meraj. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menunggumu di Istana Kambing Hijau. Aku tinggal sehari di kota Meraj untuk mencari tahu apa yang telah kau lakukan di sana, dan aku juga mengunjungi Kepala Menteri Kementerian Personalia yang baru dipromosikan yang bermarga Yao. Aku hanya meliriknya dari jauh, dan aku menginstruksikan murid di kota Meraj itu untuk membantu klan Yao sebisa mungkin di masa depan. Setelah itu, aku datang jauh-jauh ke Istana Kambing Hijau hanya untuk menemuimu. Chen Pingan terhenti langkahnya saat mendengar ini. Jiang Sangzhen terus menaiki tangga sambil berkata, aku akan mengungkapkan semuanya padamu begitu kita sampai di puncak. Chen Pingan mengikuti Jiang Sangzhen ke lautan awan di sekitar puncak Istana Surgawi, dan tiba-tiba, awan-awan itu menghilang, menampakkan sebuah istana megah di puncak Istana Surgawi. Saat semua orang memasuki lautan awan, Lu Yong mencoba memanfaatkan kesempatan untuk mengamati Pei Qian lebih dekat, tetapi yang mengejutkan, Pei Qian mampu mendeteksi tatapannya meskipun awan dan kabut tebal di area tersebut, dan dia kembali memalingkan muka. Hamparan awan ini bukan sekadar formasi awan alami. Sebaliknya, itu adalah formasi perlindungan gunung untuk Istana Kambing Hijau, dan setiap manusia fana yang memasukinya akan menjadi buta total, tidak dapat melihat apapun di sekitarnya. Chen Pingan berhenti, lalu merapikan jubahnya sebelum menyesuaikan jepit rambut giok putih di kepalanya. Jiang Sangzhen melanjutkan langkahnya dengan anggun, tetapi setelah berjalan beberapa langkah, ia menyadari bahwa Chen Pingan tetap diam di tempatnya, dan ia berbalik untuk menemukan ekspresi yang sangat aneh di wajah Chen Pingan. Saat Lu Yong, Pei Qian, dan yang lainnya tiba di puncak gunung, Chen Pingan masih berdiri diam di tempat. Pei Qian mengalihkan pandangannya ke arah yang sama dengan Chen Pingan, dan dia menemukan bahwa ada banyak orang berkumpul di depan Istana Kambing Hijau, dan semuanya tampak penasaran ingin melihat siapa sebenarnya yang pantas diterima secara pribadi oleh pemimpin istana mereka dan tokoh kuat dari Sekte Tablet Giok itu. Sebagian besar orang yang menyaksikan dari Istana Kambing Hijau adalah para penyempurna Qi yang masih cukup muda, dan beberapa di antara mereka seusia dengan Pei Qian. Apa yang sedang kau lihat? Tanya Pei Qian. Chen Pingan menoleh ke Pei Qian dan dengan lembut menepuk kepalanya sambil tersenyum dan menjawab, dulu aku juga seperti mereka, berdiri di pintu masuk, mengamati orang lain. Setelah itu, Chen Pingan melanjutkan perjalanannya, mengikuti Jiang Sangzhen menuju stasiun feri abadi. Lu Yong melirik para murid di Istana Kambing Hijau, yang semuanya mempermalukan diri sendiri dengan menatap seperti orang bodoh, dan dia menegur dengan suara tegas, kembali dan berlatih. Kalian semua memalukan. Setelah berjalan sekitar 2 kilometer, Chen Pingan sampai di stasiun feri puncak Istana Surgawi. Ada sebuah kapal lacuan raksasa yang berlabuh di stasiun feri, dan ada banyak sekali burung biru yang berputar-putar di udara di bawah kapal lacuan itu, seolah-olah merekalah yang menjaga kapal lacuan itu tetap melayang. Lacuan ini seharusnya berangkat sehari sebelumnya menuju kota Naga Tua, tetapi telah dicegat oleh Jiang Sangzhen, dan seperti biasa, dia menggunakan kekayaannya yang luar biasa untuk mencapai prestasi ini. Istana Kambing Hijau tidak berani menerima uang Jiang Sangzhen, tetapi semua penumpang di kapal telah diberi sejumlah koin panas yang lebih kecil setara dengan ongkos yang telah mereka bayarkan untuk perjalanan ini. Lu Yong telah menginstruksikan salah satu tetua Istana Kambing Hijau untuk membagikan uang tersebut, dan tentu saja, ada beberapa penumpang yang tidak puas yang tidak mau menerima uang atau penundaan tersebut. Istana Kambing Hijau tidak berani menundukkan para penumpang itu dengan paksa, jadi Jiang Sangzhen lah yang harus menumpas para pembangkang. Dia terbang ke lacuan,
lalu menjadikan seorang kultivator tingkat inti emas dari wilayah utara benua daun payung sebagai contoh, menjatuhkannya dari lacuan ke gunung alam jernih di bawah. Saat para kultivator istana kambing hijau menggali tubuhnya dari gunung, nyawanya hampir melayang. Namun, setelah mengetahui bahwa Jiang Sangzhen yang melakukan ini padanya, ia dengan susah payah kembali mendaki gunung tanpa terlebih dahulu mengobati lukanya sendiri, lalu meminta maaf kepada Jiang Sangzhen, meskipun dialah korban dalam skenario ini. Pei Qian sangat gembira melihat lacuan abadi yang agung, dan dia dipenuhi antusiasme yang begitu besar sehingga hampir tidak mampu menahan keinginan untuk melepaskan teknik pedang iblis gila ciptaannya sendiri. Ini juga pertama kalinya Wei Xian dan yang lainnya menyaksikan pemandangan yang begitu menakjubkan, dan meskipun ekspresi mereka sebagian besar tetap tidak berubah, mereka semua cukup takjub di dalam hati. Jiang Sangzhen berdiri di dekat stasiun feri sambil tersenyum dan berkata, "Sampai di sini saja aku akan mengantarmu." Chen Pingan mengangguk sebagai jawaban. Jiang Sangzhen ragu sejenak, lalu bertanya, "Bolehkah saya bertanya siapa guru Anda?" Chen Pingan tersenyum dan tetap diam. "Saya tidak punya niat buruk, saya hanya penasaran," kata Jiang Sangzhen. Chen Pingan menggelengkan kepalanya sambil menjawab, "Aku tidak mencoba merahasiakan ini darimu, hanya saja, sebenarnya aku tidak punya guru. Pak Tua Yao adalah orang yang mengajarinya cara membakar tembikar, A Liang mengajarinya teknik 18 langkah, kakek Cui Chan mengajarinya teknik tinju, sementara Tuan Qi dan sang bijak terpelajar telah memberinya kekayaan kebijaksanaan yang luas. Adapun orang-orang yang telah mengajarkannya untuk bersikap baik, itu adalah orang tuanya." "Baiklah, jika kau tidak mau memberitahuku, ya sudah." Jiang Sangzhen menghela napas. "Aku datang menemuimu karena diminta seseorang untuk menyampaikan sebuah barang kepadamu. Aku telah menempatkan barang itu dalam sebuah wadah, dan aku sarankan kau menyimpannya di dalam peti harta karun dan jangan mengeluarkannya sampai kau merasa telah mencapai tempat yang benar-benar aman." Selama 2 perjalanannya, Chen Pingan telah melihat banyak hal luar biasa, seperti saat orang-orang itu menempuh jarak 1000 li untuk mempersembahkan kepala mereka di benteng elang terbang. Namun, jelas ada permusuhan antara dia dan Jiang Sangzhen, dan di matanya, jelas tidak mungkin Jiang Sangzhen datang sejauh ini hanya untuk mengantarkan sesuatu kepadanya. Jiang Sangzhen dapat melihat kewaspadaan dan skeptisisme di mata Chen Pingan, dan dia menghentakkan kakinya ke tanah untuk mengisolasi area di sekitar mereka, mengubahnya menjadi ruang terpisah, lalu bertanya dengan senyum masam, "Kau sudah mendengar tentang apa yang terjadi di sekte penulisan planchet, kan?" Chen Pingan mengangguk sebagai jawaban. Jiang Sangzhen menunjuk dirinya sendiri, lalu melanjutkan, "Bahkan setelah iblis besar itu terluka, ia masih mampu melarikan diri ke laut barat berkat daya tahan fisiknya. Kebetulan aku adalah salah satu dari 3 orang yang dikirim untuk mengejar iblis besar itu, dan 2 lainnya adalah pemimpin sekte Song Mao dari Gunung Kedamaian dan Ketenangan dan seorang kakek tua yang bertanggung jawab mengurus catatan silsilah sekte daun payung. Mengingat betapa parahnya luka iblis besar itu, nasibnya sudah ditentukan, tetapi aku dan si kakek tua dari sekte daun payung sama-sama enggan mencoba memberikan pukulan terakhir karena takut akan tindakan pembalasan putus asa terakhir dari iblis besar itu. Karena itu, kami memutuskan untuk mengikutinya dengan santai dan melemahkannya sampai mati. Di sepanjang jalan, kami bisa melihat-lihat pemandangan dan mengobrol santai satu sama lain." Meskipun Jiang Sangzhen terdengar santai dan acuh tak acuh, Chen Pingan tahu bahwa perburuan itu jelas tidak sesantai yang dia gambarkan. Jiang Sangzhen menoleh ke barat sambil melanjutkan, "Setelah itu, kami bertiga bertemu dengan seorang pendekar pedang. Dia benar-benar memiliki ki pedang yang luar biasa dan semangat kepahlawanan yang luar biasa dalam ukuran yang sama, dan di atas itu semua, dia juga sangat baik dan ramah. Dia tidak hanya membunuh iblis besar itu hanya dengan 1 tebasan pedangnya, tetapi dia juga cukup sabar untuk memberkati kami dengan ceramah yang mendalam, dan dia begitu tidak egois sehingga dia bahkan tidak mengambil 1 bagian pun dari tubuh iblis besar itu." Suara Jiang Sangzhen terhenti di sini, dan dia menghela napas. "Baiklah, aku akui itu semua bohong, tapi memang benar dia membunuh iblis besar itu hanya dengan 1 tebasan pedangnya. Dia bertanya kepada kami apakah ada di antara kami yang mengenalmu, dan aku mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak banyak bicara sebagai tanggapan, tetapi setelah dia pergi, dia tiba-tiba berbalik dan menyatakan bahwa inti iblis dari iblis besar itu adalah milikku.
Hanya itu yang dia katakan, dan kedua temanku tak berani mengajukan keberatan, sehingga aku bisa mengambil inti iblis berharga dari iblis agung tingkat 12 itu. Meskipun pendekar pedang itu mengatakan bahwa aku bisa mendapatkan inti iblis itu, aku tahu bahwa itu bukan untukku, dan itulah mengapa aku datang ke sini untuk memberikan inti iblis itu kepadamu. Aku mengenalnya, namanya Zuo Yu, jawab Chen Ping'an. Aku belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Mungkinkah dia benar-benar seorang pendekar pedang abadi muda yang baru muncul dalam 200 tahun terakhir? Jiang Sangzhen menatap mata Chen Ping'an, mencoba mencari informasi lebih lanjut, tetapi sia-sia. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Tiba-tiba, sebuah vas indah yang tingginya hampir sama dengan setengah panjang lengan manusia muncul di genggamannya, dan dia bertanya, apakah kau tahu betapa berharganya inti iblis ini? Apakah kau tahu betapa kuatnya seorang pendekar pedang agar bisa membunuh iblis besar tingkat 12 dengan begitu mudah? Chen Ping'an menggelengkan kepalanya, lalu mengangguk sambil menjawab, aku tidak tahu berapa nilai inti iblis ini, tetapi aku tahu tentang kemampuan pedang Zuo Yu. Dia sendiri yang mengatakan kepadaku bahwa niat pedangnya lebih rendah daripada Aliang, tetapi kemampuan pedangnya lebih unggul daripada Aliang, dan aku mempercayainya. Ekspresi Jiang Sangzhen langsung menegang mendengar ini, dan dia mengusap wajahnya sendiri dengan ekspresi kalah. Bagaimana mungkin dia berbicara begitu santai tentang seseorang yang mengaku memiliki kemampuan berpedang yang lebih unggul daripada Aliang? Chen Ping'an dapat merasakan kekhawatiran Jiang Sangzhen, dan dia tersenyum sambil menenangkan, tenang saja, perselisihanku dengan Zhou Si dan Yaer tidak ada hubungannya denganmu. Lagi pula, bahkan jika aku memohon Zuo Yu untuk datang menemuimu, dia tetap tidak akan setuju. Zuo Yu hanya menerima Chen Ping'an sebagai adik kelasnya dengan sangat berat hati. Meskipun Chen Ping'an berusaha menenangkannya, Jiang Sangzhen sama sekali tidak merasa lebih baik. Bukan karena dia tidak mempercayai Chen Ping'an. Sebaliknya, masalahnya adalah Zuo Yu bukanlah tipe orang yang membutuhkan alasan untuk menyerang seseorang. Suatu hari, dia bisa saja memutuskan untuk menyerang sekte tablet giok hanya karena suasana hatinya sedang buruk. Setelah nyaris tak mampu menahan serangan pedang pertama Zuo Yu, orang tua bangka dari sekte daun payung itu begitu putus asa untuk menghindari serangan kedua sehingga ia rela mengorbankan harga dirinya sepenuhnya. Jiang Sangzhen memutuskan saat itu juga bahwa sebaiknya ia menjauh dari Chen Ping'an mulai saat ini. Chen Ping'an menerima vas berisi inti iblis dari Jiang Sangzhen, lalu segera menyimpannya ke dalam harta karun sakunya. Vas itu juga merupakan harta yang cukup berharga, kau bisa memilikinya sebagai hadiah permintaan maaf dari klan Jiang kami. Adapun apakah kau akan bertemu Zhou Si lagi di masa depan dan apa yang terjadi jika itu terjadi, kita lihat saja nanti, kata Jiang Sangzhen. Pei Qian melirik Chen Ping'an dan Jiang Sangzhen, lalu mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Pei Qian dapat melihat mereka berdua, tetapi menahan keinginan untuk melihat, sementara Lu Yong, Wei Xian, dan yang lainnya tidak dapat melihat mereka, jadi mereka tidak repot-repot melihat. Beberapa saat kemudian, keduanya muncul kembali di samping semua orang, dan Chen Ping'an berjalan menuju lacuan, segera diikuti oleh Pei Qian dan keempat pelayannya. Setelah menaiki lacuan, Chen Ping'an menoleh ke Jiang Sangzhen sambil menangkupkan tinju memberi hormat dan berkata, kita pernah memiliki perbedaan pendapat di masa lalu, tetapi aku tetap harus berterima kasih padamu. Jiang Sangzhen mengangguk sebagai jawaban sambil tersenyum, dan sudah sangat lama sejak ia merasakan kelegaan seperti ini. Seorang administrator dari Istana Kambing Hijau sudah menunggu Chen Ping'an di lacuan, dan dia dengan hati-hati menuntun mereka ke lantai atas. Jiang Sangzhen terus menatap lacuan dalam diam, dan Lu Yong hanya bisa berdiri di sampingnya, merasa sangat tegang dan canggung. Kelompok Chen Ping'an adalah satu-satunya yang ditunggu-tunggu oleh lacuan, jadi begitu mereka naik, lacuan langsung terbang ke udara dan mulai bergerak ke arah utara. Jiang Sangzhen menoleh ke Lu Yong sambil bertanya, bukan setiap hari tamu terhormat seperti ini datang, apakah Istana Kambing Hijau Anda tidak akan memberikan sesuatu kepada Yang Mulia Dewa Chen sebagai hadiah? Tentu saja. Hadiah sangatlah pantas, jawab Lu Yong buru-buru. Bisakah Anda memberitahu saya hadiah apa yang cocok untuk diberikan, senior? Kau seorang kultivator tingkat awal, tentu kau tidak perlu aku mengajarimu cara memberikan hadiah kepada seseorang, ejek Jiang Sangzhen. Lu Yong terdiam sejenak,
lalu bertanya dengan ragu-ragu, apa yang harus saya lakukan jika Dewa Terhormat Chen menolak hadiah saya? Jiang Sangzhen berpaling dengan ekspresi dingin sambil menjawab, kalau begitu, menangislah, memohonlah, ancamlah untuk gantung diri, lakukan apapun untuk meyakinkannya. Bagaimana mungkin dia menolak hadiahmu? Mencoba mengambil uang dari seseorang adalah salah satu hal tersulit yang bisa kau lakukan, tetapi memberi uang seharusnya mudah. Jika kau bahkan tidak bisa melakukan itu, maka sebaiknya kau mengakhiri hidupmu sendiri saja. Lu Yong berkeringat deras saat berkata, Anda benar, senior. Saya mengerti apa yang perlu saya lakukan. Terlepas dari apa yang kau berikan kepada Chen Pingan, beritahu aku harganya, dan aku akan menggantinya dengan 2 kali lipat harga istana kambing hijau milikmu, gerutu Jiang Sangzhen dingin. Sebuah ide langsung terlintas di benak Lu Yong setelah mendengar ini, tetapi Jiang Sangzhen tampaknya telah memahami pikirannya, dan dia memperingatkan dengan suara dingin, jangan mencoba mempermainkan saya dalam hal-hal seperti ini. Laporkan nilai pastinya, dan jangan mencoba memberi saya diskon. Kau tidak pantas membuat saya berhutang budi padamu. Lu Yong buru-buru mengangguk sebagai jawaban. Tiba-tiba, ekspresi merendah muncul di wajah Jiang Sangzhen, dan dia menepuk bahu Lu Yong sambil berkata dengan ramah, aku baru menyadari sesuatu, jadi aku berencana untuk tinggal 1 hari lagi di istana kambing hijaumu. Aku akan memilih beberapa murid, dan aku akan memberitahu mereka secara pribadi tentang beberapa hal yang berkaitan dengan kultivasi. Jika ada seorang jenius kultivasi yang benar-benar luar biasa di antara para murid itu, maka aku bisa memberikan istana kambing hijaumu tempat untuk memasuki tanah suci Gua Awan. Namun, pastikan mereka semua berpenampilan menarik. Jika kau mengirim murid yang jelek kepadaku, aku tidak akan mau memberikan kesempatan ini, tidak peduli seberapa hebat bakat yang mereka miliki. Aku tidak peduli seberapa hebat bakat seseorang jika aku bahkan tidak tahan melihatnya. Lu Yong sangat gembira mendengar ini, dan untuk pertama kalinya, dia membungkuk dengan tulus sebagai tanda terima kasih sambil menjawab, terima kasih, senior. Kebaikanmu tidak akan terlupakan. Peluang dan musibah selalu datang beriringan di jalan pertanian, dan penting untuk mampu mengatasi musibah sekaligus memanfaatkan peluang. Setelah sampai di lantai teratas lacuan, kelompok Chen Pingan yang berjumlah 6 orang semuanya mendapat kamar kelas 1, dan khususnya, kamar Chen Pingan sangat luas. Setelah mengambil kembali tablet giok dan kunci mereka, Wei Xian dan yang lainnya melanjutkan mengikuti Chen Pingan. Pei Qian melemparkan tongkat pendakiannya ke samping, lalu mulai berlari bolak-balik di antara ruangan-ruangan dengan penuh kegembiraan. Pada akhirnya, dia sampai di deobservasi untuk melihat lautan awan, dan ada ekspresi bahagia di wajahnya saat dia menatap kosong ke kejauhan. Wei Xian juga telah pergi ke deobservasi, jadi Chen Pingan hanya ditemani oleh 3 pelayannya. Siapakah pemuda abadi tadi, guru? Tanya Lu Baixiang sambil tersenyum. Su Lian berdiri sebelum menuangkan secangkir teh untuk Chen Pingan, dan setelah menerima cangkir teh itu, Chen Pingan menjawab, itu Jiang Sangzhen, pemimpin klan Jiang dari sekte tablet giok. Jika saya ingat dengan benar, dia tampaknya adalah kultivator tingkat giok belum dipoles, dan dia memiliki tanah suci Gua Awan, tanah suci yang luar biasa dengan wilayah luas yang kaya akan harta karun alam. Sungguh suatu kebohongan besar jika mengaku tidak memiliki koneksi di kalangan atas padahal Anda memiliki teman-teman yang begitu berpengaruh, Tuan Muda, puji Zulian. Sui Yubian melirik Chen Pingan, lalu menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. Dia bukan temanku, jawab Chen Pingan sambil menggelengkan kepalanya. Jadi, itu adalah seorang immortal dari 5 tingkat atas, Lu Baixiang mendesah dengan sedikit kerinduan di matanya. Chen Pingan sebelumnya telah memberi mereka penjelasan singkat tentang hierarki tingkat kultivasi untuk seniman bela diri murni dan penyempurna Qi. Bagi para praktisi bela diri, terdapat tingkatan ke-7, tingkat tubuh Vajra, tingkatan ke-8, tingkat pengembara jauh, dan tingkatan ke-9, tingkat puncak gunung, yang dianggap sebagai tingkat akhir oleh sebagian besar praktisi bela diri. Namun, terdapat tingkatan ke-10, dan bahkan saat itu, Chen Pingan mengatakan kepada mereka bahwa tingkatan ke-10 bukanlah puncak. Bagi para pemurni Qi, 5 tingkat menengah terdiri dari tingkat tempat tinggal gua, tingkat pengamatan laut, tingkat gerbang naga, tingkat inti emas, dan tingkat awal. Adapun 5 tingkat atas, tingkatan yang diketahui hanyalah tingkat giok yang belum dipoles, tingkat abadi,
dan tingkat kenaikan, sementara nama 2 tingkatan lainnya telah hilang sejak lama. Di deobservasi, Pei Qian mulai sedikit bosan dengan pemandangan yang spektakuler, dan ekspresi sedih muncul di wajahnya saat dia menghela napas. Pak Tua Wei, saya ingin menyampaikan sesuatu yang selama ini mengganggu pikiran saya. Wei Xian berdiri di dekat pagar pembatas, dan dia mengangguk memberi semangat. Deobservasi seharusnya sangat berangin, mengingat ketinggian yang dilalui Lacuan, tetapi yang mereka rasakan hanyalah angin sepoi-sepoi yang lembut dan menenangkan, menunjukkan bahwa kemungkinan besar ada formasi abadi yang melindungi Lacuan. Ayahku masih belum mau mengajariku teknik pedang yang tak tertandingi. Pei Qian menghela napas dengan ekspresi cemberut di wajahnya. Kamu harus menjalani semuanya selangkah demi selangkah, jawab Wei Xian dengan nada menenangkan. Pei Qian berjongkok di tanah dengan punggung bersandar pada pagar sambil menghela napas sedih. Wei Xian menatapnya dan berkata, tidak apa-apa, besok kau akan tetap menjadi dirimu yang biasa-biasa saja, kau hanya perlu terbiasa dengan itu. Pei Qian mendongak menatap Wei Xian dengan tatapan penuh kebencian sambil bertanya, bagaimana mungkin orang sepertimu bisa menemukan istri? Wei Xian mempertimbangkan pertanyaan itu sejenak, lalu menjawab, semua istriku dicarikan oleh orang lain, tetapi aku tidak bisa menikahi wanita yang paling kusukai. Mengapa dia tidak mau menikah denganmu? Tanya Pei Qian. Bukan salahmu kalau kamu jelek, tak satu pun dari mereka tampak mahir dalam menghibur orang lain. Wei Xian menyandarkan dagunya di pagar sambil menjelaskan, bukan karena penampilanku, dia sendiri juga tidak terlalu cantik. Saat itu, keluargaku sangat miskin, dan aku ingin menghasilkan banyak uang sebelum kembali untuk menikahinya. Namun, dunia menjadi sangat kacau pada waktu itu, dan dia meninggal, sementara aku selamat. Pei Qian berdiri dan menepuk lengan Wei Xian sambil menghibur, jangan sedih, itu semua sudah masa lalu. Sudah bertahun-tahun berlalu, namun kau masih memikirkannya, jadi dia masih hidup dalam ingatanmu, kan? Pikirkan begini, jika kau bisa menikahinya saat itu, mungkin kau akan perlahan-lahan bosan dengannya seiring waktu, dan kau pasti tidak akan bisa menjadi kaisar. Wei Xian mengangguk sebagai jawaban. Itu benar, dulu, tidak banyak orang di sekitarku yang bisa melihat sesuatu sejelas dirimu. Semua karya sastra klasik yang mereka baca sama sekali tidak memberi mereka manfaat apapun. Pak Tua Wei, menurutmu posisi resmi apa yang bisa kucapai di istana kekaisaran? Tanya Pei Qian dengan senyum penuh harap. Perempuan tidak bisa menjadi pejabat, jawab Wei Xian. Dan dengan penampilanmu sekarang, kurasa saat kau dewasa nanti, kau tetap akan sangat jelek, jadi meskipun kau berhasil masuk istana, kau tidak akan pernah bisa bertemu kaisar. Pei Qian menendang kaki Wei Xian sambil menggerutu, aku tidak menyangka kau orang seburuk itu, Pak Tua Wei. Wei Xian hanya terkekeh sebagai tanggapan. Akhir-akhir ini, suasana hatinya agak buruk, yang jarang terjadi padanya, tetapi berdebat dengan Pei Qian telah sedikit memperbaiki suasana hatinya. Penyebab suasana hatinya yang buruk adalah Chen Pingan, tetapi Chen Pingan bukanlah pihak yang harus disalahkan. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyalahkan rasa ingin tahunya sendiri, yang telah mendorongnya untuk bertanya kepada Chen Pingan tentang sejarah selanjutnya dari negara Taman Selatan, khususnya apa yang tertulis dalam buku-buku sejarah tentang dirinya. Begitu Chen Pingan menyadari ada sesuatu yang tidak beres tentang negara Taman Selatan, dia segera membaca banyak catatan sejarah resmi dan tidak resmi, dan tentu saja ada banyak catatan yang berkaitan dengan kaisar pendiri negara itu, Wei Xian. Ada banyak legenda seputar kelahiran Wei Xian. Sebagai contoh, ada sebuah cerita yang mengisahkan bagaimana ayah Wei Xian pergi bekerja di ladang suatu hari ketika ia melihat istrinya berbaring di pinggir jalan dengan seekor naga putih melilit tubuhnya, dan tidak lama setelah itu, istrinya melahirkan Wei Xian. Setelah itu, Wei Xian berhenti berbicara dengan Chen Pingan. Yang membuatnya kecewa, Pei Qian ada di sana dan mendengarnya, dan pada saat Chen Pingan selesai bercerita, dia sudah berguling-guling di lantai, tertawa terbahak-bahak hingga menangis. Baru-baru ini, dia sering mengungkit cerita ini untuk mengejeknya, melakukan hal-hal seperti sengaja membusungkan perutnya saat berjalan untuk meniru wanita hamil. Pada akhirnya, telinganya ditarik dengan keras dan dahinya dijentik dengan kuat, dan barulah ia mulai lebih menahan diri. Bahkan, ia meminta maaf kepada Wei Xian, tetapi saat melakukannya,
punggungnya menghadap Chen Pingan, dan ia membuat ekspresi lucu kepada Wei Xian sambil menyampaikan permintaan maafnya. Wei Xian tentu saja tidak akan marah pada seorang gadis kecil, tetapi itu tetap tidak mengubah fakta bahwa dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Pei Qian mendongak menatap Wei Xian, lalu tiba-tiba berkata, "Maafkan aku, Pak Tua Wei, aku tidak akan mengolok-olokmu lagi." Wei Xian menyeringai sambil menjawab, "Tidak apa-apa, aku tidak terganggu. Sejujurnya, ini bukan apa-apa. Masih banyak hal lain yang bahkan tidak berani dicatat oleh para sejarawan negara Taman Selatan." "Seperti apa?" tanya Pei Qian dengan suara pelan. "Kau bisa memberitahuku, aku akan merahasiakannya. Dari mana aku harus mulai?" Wei Xian menghela napas. "Di kampung halamanku, julukanku adalah tikus. Keluargaku sangat miskin, jadi aku harus mencuri untuk bertahan hidup. Setelah itu, aku bahkan menjadi bandit dan melakukan banyak hal ilegal dan tidak bermoral. Adapun ibuku, dia tidak pernah diberkati oleh kehadiran naga putih. Namun, aku telah melihatnya berselingkuh dengan ayahku di depan mataku sendiri, tetapi aku tidak mengatakan apapun. Dia adalah pria yang baik, benar-benar pria yang baik. Demi menyelamatkanku, dia memblokir gang sementara bandit itu mencabik-cabik punggungnya. Meskipun begitu, dia masih menyuruhku lari. Apa lagi yang bisa kulakukan? Aku lari. Aku mencoba menemukan pembunuhnya, tetapi pada akhirnya aku tidak berhasil." Pei Qian menghela napas sedih sambil berjalan menuju Chen Pingan. Tiba-tiba, dia mempercepat langkahnya dan mulai terkekeh, "Ibu Wei Xian." Chen Pingan segera berbalik, lalu membentak dengan suara marah, "Tutup mulutmu. Kembali dan minta maaf." Pei Qian sangat ketakutan sehingga ia langsung berhenti mendadak, dan air mata mulai menggenang di matanya saat ia segera berlari kembali ke deobservasi. Dia baru saja akan meminta maaf kepada Wei Xian ketika Wei Xian tersenyum dan menepuk kepalanya sambil menghibur, "Jangan menangis, ini bukan masalah besar. Kamu bisa mentraktirku permen suatu saat nanti." Pei Qian dengan antusias menyetujui tawaran itu, tetapi dia masih merasa sangat takut, dan setelah melirik Chen Pingan dengan malu-malu, dia bisa tahu bahwa pria itu benar-benar marah. Dia buru-buru memeluk kaki Wei Xian sambil terisak, "Kau harus menangkapku jika ayahku mencoba melemparku dari kapal." Wei Xian menghela napas pasrah, lalu menoleh ke Chen Pingan sambil tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, sungguh." Chen Pingan sedikit ragu, lalu mengangguk sebagai jawaban. Setelah itu, dia berdiri dan memanggil Pei Qian, "Kemarilah." Mereka berdua berjalan ke ruang belajar terdekat, di mana Pei Qian buru-buru menutup pintu, lalu menundukkan kepalanya dengan ekspresi menyedihkan, mempersiapkan diri untuk hukuman apapun yang telah Chen Pingan siapkan untuknya. "Apakah Pak Tua Wei temanmu?" tanya Chen Pingan dengan suara tegas. Pei Qian mempertimbangkan pertanyaan itu sejenak, dan dia tidak berani berbohong, jadi dia memberikan jawaban jujur, "Dia setengah teman saya." Lalu dia buru-buru menambahkan, "Itu sudah banyak. Bahkan bayi kecil pun bukan separuh temanku, Pak Tua Wei adalah satu-satunya." Apa yang dikatakan kedua buku itu tentang bagaimana seharusnya kita memperlakukan teman? Tanya Chen Pingan. Pei Qian segera membacakan daftar panjang prinsip-prinsip yang tercantum dalam kedua buku tersebut, seperti memperlakukan teman dengan baik, bermartabat, dan hormat. "Apakah kamu pernah melakukan hal-hal itu?" tanya Chen Pingan. "Itu hanya apa yang tertulis di buku, kau tidak mengatakan semua itu," gumam Pei Qian pelan. Chen Pingan semakin marah setelah mendengar hal ini. "Aku tahu apa yang kulakukan salah," kata Pei Qian dengan suara pelan. "Seharusnya aku tidak mengolok-olok Pak Tua Wei. Pak Tua Wei memperlakukanku dengan baik dan tulus, dan aku seharusnya melakukan hal yang sama." Ekspresi Chen Pingan sedikit melunak, tetapi masih ada tatapan tegas di wajahnya saat dia memerintahkan, "Ambil bukumu dan bacalah dengan lantang di deobservasi." "Aku sudah menghafal buku itu, apakah aku tidak boleh membawanya?" tanya Pei Qian. Chen Pingan segera kembali marah, dan Pei Qian buru-buru berbalik dan lari dari ruangan sambil menyatakan betapa pentingnya membawa buku itu bersamanya, dan bahwa kegagalan untuk melakukannya akan menunjukkan kurangnya ketulusan dan rasa hormat kepada orang bijak yang menulis buku tersebut. Chen Pingan menghela napas pelan saat pikiran tentang Guken terlintas di benaknya. Di deobservasi, Pei Qian mengangkat buku itu di depannya dengan kedua tangan, dan mulai melafalkan bagian-bagiannya tanpa harus membalik halaman. Sambil berpura-pura membalik halaman buku,
dia menoleh ke Wei Xian dengan ekspresi puas dan berkata sambil tersenyum, "Pak Tua Wei, ayahku sepertinya sangat puas dengan pengakuan kesalahanku." Wei Xian mengacungkan jempol sebagai isyarat penyemangat, dan Pei Qian mulai menganggukkan kepalanya dari sisi ke sisi, jelas sangat senang dengan dirinya sendiri. Namun, ia langsung ditampar kepalanya, dan ia bahkan tidak berani menoleh sambil terisak, "Maafkan aku. Aku tidak akan mengulanginya lagi." Su Lian mengangguk dengan ekspresi puas, lalu berjalan pergi dengan tangan terlipat di belakang punggungnya sambil berkata, "Sepertinya kau belum sepenuhnya tak bisa diselamatkan." Pei Qian segera berbalik dengan ekspresi marah, tetapi sebelum dia sempat membalas, dia melihat Chen Pingan keluar dari ruang belajar, dan dia buru-buru berbalik untuk melanjutkan membaca bukunya. Saat Pei Qian melanjutkan pembacaannya di deobservasi, Sui Yubian, Wei Xian, dan Su Lian pergi satu persatu, hanya menyisakan Lu Baixiang dan Chen Pingan yang duduk di meja yang saling berhadapan. "Apakah Anda tidak akan menanyakan tentang ungkapan yang telah disampaikan kepada saya, Guru?" tanya Lu Baixiang sambil tersenyum. Chen Pingan melepaskan labu penunjang pedang dari pinggangnya, lalu menuangkan 2 cangkir anggur dan memberikan salah satunya kepada Lu Baixiang sambil tersenyum dan berkata, "Jika kau ingin bercerita padaku, ceritakan saja. Kalau tidak, aku tidak bisa memaksamu melakukan apapun." Su Lian sebelumnya mengira bahwa pendapat Chen Pingan tentang Lu Baixiang telah berubah karena Lu Baixiang adalah orang pertama yang mengungkapkan ungkapan yang diceritakan kepadanya, sehingga menjadikannya pengkhianat pertama yang menyatakan ketaatannya kepada Chen Pingan. Namun, sebaliknya, Lu Baixiang justru satu-satunya dari keempatnya yang belum mengungkapkan kalimatnya. Ekspresi aneh terlintas di mata Lu Baixiang, dan dia menyesap anggur sebelum berbicara. "Dibandingkan dengan yang lain, ungkapan yang disampaikan kepada saya sebenarnya adalah yang paling tidak masuk akal. Ungkapan itu adalah, kamu menghabiskan uang seperti air yang mengalir, apakah kamu menikmati hidupmu?" Memang terdengar seperti ucapan orang itu. Chen Pingan menghela napas pasrah. "Bolehkah aku berhenti memanggilmu Tuan?" tanya Lu Baixiang. "Tidak," Chen Pingan menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. "Aku merasa senang ketika kau memanggilku Tuan." Rahang Lu Baixiang ternganga. Ia tak pernah menyangka akan mendapat jawaban seperti ini dari seseorang seperti Chen Pingan. Sebaliknya, ia mengira ada kemungkinan besar Chen Pingan akan menyetujui permintaannya. Chen Pingan kemudian tertawa terbahak-bahak sambil melanjutkan, "Itu hanya lelucon, kau tidak perlu memanggilku guru." Lu Baixiang berdiri dan menangkupkan tinjunya memberi hormat sambil tersenyum dan berkata, "Anda telah memperlakukan saya dengan bermartabat dan hormat, dan karena itu, Anda layak mendapatkan kesetiaan saya." Chen Pingan juga berdiri sambil menjawab, "Akan lebih pantas jika Su Lian yang mengatakan hal seperti itu, tetapi rasanya agak aneh jika itu keluar dari mulutmu." Tak lama kemudian, Lu Baixiang pergi. Chen Pingan duduk sendirian di dekat meja untuk waktu yang lama sebelum berkata, "Kemarilah." Pei Qian telah membacakan bukunya sepanjang waktu, dan inilah yang selama ini ditunggunya. Ia segera menutup bukunya, lalu dengan gembira bergegas kembali ke ruangan dan duduk di kursi sebelum menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri sambil mengeluh dengan suara serak, "Tenggorokanku terasa terbakar." "Kau tidak menyimpan dendam padaku, kan?" tanya Chen Pingan. "Hah, kenapa aku harus membencimu?" tanya Pei Qian dengan ekspresi benar-benar bingung. Chen Pingan tersenyum dan tidak memberikan tanggapan. Ekspresi iba muncul di wajah Pei Qian saat dia bertanya, "Bisakah saya tidak melakukan transkripsi hari ini? Saya benar-benar lelah setelah mendaki gunung hari ini." Chen Pingan menempelkan jimat ke dahinya sambil menyatakan, "Kau bisa mendapatkan jimat pendekan iblis pagoda harta karun ini." Pei Qian hampir saja berteriak kegirangan ketika Chen Pingan melanjutkan, "Kembali ke kamarmu dan buatlah beberapa transkripsi." Pei Qian memikirkan pertukaran itu sejenak dan menyadari bahwa ini masih merupakan kesepakatan yang sangat menguntungkan baginya. Dengan mengingat hal itu, dia menyampirkan tasnya di dada lagi, lalu melompat kembali ke kamarnya, sementara Chen Pingan berjalan keluar ke deobservasi. Sui Yubian sedang beristirahat di kamarnya dengan mata tertutup, dan Deep Infatuation diletakkan di atas meja di depannya. Setelah merawat pedang itu begitu lama, dia dapat dengan jelas merasakan semburan niat pedang yang berkeliaran di dalam sarungnya. Itu adalah niat pedang, bukan energi pedang. Setelah pertempuran di malam yang penuh badai itu,
dia meninggalkan kuil yang bobrok itu bersama Chen Pingan, dan percakapan pun terjadi di antara keduanya. Chen Pingan telah mengatakan beberapa hal yang sangat belak-belakan dan tidak berperasaan. Kalian tidak perlu mengembalikan 2 koin tembaga esensi emas ini. Mulai sekarang, jika Wei Xian, Su Lian, atau Lu Baixiang menggunakan koin tembaga esensi emas milikku, aku akan memutuskan apakah mereka harus mengembalikannya atau tidak, tergantung pada situasinya. Namun, Anda harus mengembalikan semua koin tembaga esensi emas yang Anda gunakan mulai sekarang. Tidak masalah kapan Anda mengembalikannya. Saya hanya menjelaskan ini kepada Anda sebelumnya agar Anda tidak merasa terkejut di kemudian hari. Dia juga mengatakan beberapa hal yang agak mencurigakan. Mungkin kau berpikir aku tidak berhak berbicara kepadamu tentang kultivasi dan dao pedang, tetapi aku dapat memberitahumu sekarang juga bahwa aku telah melihat 2 pendekar pedang yang memiliki kemampuan pedang dan niat pedang paling hebat di bawah langit. Aku belum lama berlatih teknik pedang, tetapi aku sudah tahu di mana puncak niat dan keahlian pedang berada di dunia ini, dan yang harus kulakukan hanyalah mencapainya selangkah demi selangkah. Beberapa hal yang dia katakan agak mengada-ada. Mentalitas kalian adalah hal terpenting dalam hal kultivasi. Kalian berempat pernah berdiri di puncak tanah suci bunga teratai, dan masing-masing dari kalian memiliki jalan sendiri untuk ditempuh. Misalnya, kalian hanya terpaku untuk menjadi pendekar pedang terbaik, dan semakin tinggi aspirasi kalian, semakin besar keputusasaan yang akan kalian rasakan sekarang. Namun, percayalah, di mana ada kemauan, di situ selalu ada jalan. Pada akhirnya, Sui Yubian bertanya kepada Chen Pingan mengapa hanya dia yang harus membayar kembali koin tembaga esensi emas yang telah dia gunakan, dan Chen Pingan menjawab dengan serius, ada seorang gadis yang kusukai, dan lain kali aku menemuinya, dia akan memeriksa semua barang-barangku. Jika ada ketidaksesuaian dalam catatan keuangan, dan itu karena wanita lain, bagaimana aku akan menjelaskan semuanya kepadanya? Pertempuran di tembok besar Ki Pedang telah berakhir. Ada 2 bulan yang tergantung tinggi di langit malam. Ning Yao duduk di tembok kota tepat menghadap 2 pondok beratap jerami, memandang ke angkasa dengan tatapan kosong sambil meletakkan belati di roknya dan pedang kayu akasia di pangkuannya. Pendekar pedang tua bernama Chen Qingdu tiba di sisinya, lalu duduk bersila sambil berkata, sekarang kita akhirnya memiliki kesempatan untuk beristirahat, ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Ning Yao menoleh padanya dengan ekspresi ingin tahu. Chen Qingdu tersenyum sambil berkata, awalnya aku memang berencana memberimu energi abadi di masa mendatang. Ning Yao membuka mulutnya untuk menjawab, tetapi Chen Qingdu mengangkat tangan untuk menghentikannya sambil melanjutkan, namun, serangan dari suku iblis ini sangat aneh, dan aku khawatir memberikan pedang itu kepadamu hanya akan membawa malapetaka. Kebetulan Chen Pingan sedang berusaha membangun kembali jembatan keabadiannya, jadi aku memerintahkannya untuk membawa energi abadi ke benua daun payung untuk menemukan kuil dao pengamatan. Sebelum melakukan itu, aku memberitahunya secara pribadi bahwa membawa ki abadi akan memberinya banyak manfaat, tetapi juga konsekuensi negatif yang lebih besar, karena dia harus memikul beban ikatan karma antara kau dan suku iblis. Untuk pertama kalinya, tatapan yang sangat berbeda muncul di matanya. Bahkan saat pertempurannya melawan Cao Qi, ketika kami menyaksikan dia kalah dalam 3 pertempuran berturut-turut, matanya tidak berbinar-binar. Itu benar-benar pemandangan yang tak terlupakan. Chen Qingdu kemudian menoleh ke Ning Yao dan bertanya, mengapa kau tidak marah padaku karena telah membuatnya memikul beban yang begitu berbahaya? Kenapa aku harus marah? Balas Ning Yao. Aku Ning Yao, dan dia Chen Pingan. Dia menyampaikan pernyataan ini dengan sangat bangga, seolah-olah dia mengatakan bahwa dia sama sekali tidak terkejut bahwa pria yang telah merebut hatinya bersedia melakukan hal ini. Chen Qingdu melompat turun dari tembok, lalu berjalan menuju pondok-pondok beratap jerami sambil menghela napas, sungguh menyebalkan harus menerima serangan pedang selarut malam ini. Tapi, kurasa ini semua karena kesalahanku sendiri. Ning Yao menopang dagunya di kedua tangannya, dan dia mulai memikirkan Chen Pingan sambil tersenyum bangga. Aku benar-benar memilih pria yang luar biasa, bukan? Tiba-tiba, alisnya sedikit mengerut ketika ia teringat percakapan dengan Chen Pingan di rumahnya di Gang Fas Tanah Liat, dan ia tiba-tiba berseru, tunggu sebentar, itu berarti akulah yang pelupa. Dia bangkit berdiri dan menyimpan belati roknya serta pedang kayu akasia,
lalu mulai meniru Chen Pingan, berjalan sambil berlatih teknik tinju, dan dia menyatakan pada dirinya sendiri, hanya dengan satu tangan, aku bisa mengalahkan 500 pendekar pedang abadi Chen Pingan. Lalu dia berhenti mendadak sebelum menoleh ke arah Savage World dengan tangan bersilang di depan dadanya, dan berteriak, aku yakin kalian semua sedang kencing di celana sekarang. Chen Qingdu tak kuasa menahan tawa. Jika benar-benar ada hari di mana Ning Yao bisa mengalahkan 500 pendekar pedang abadi Chen Pingan hanya dengan satu tangan, maka semua orang di dunia liar akan benar-benar ketakutan setengah mati. Kembali di stasiun feri puncak Istana Surgawi, Jiang Sangzhen bertanya kepada Chen Pingan, mengapa kau peduli dengan persepsi murid-murid Istana Kambing Hijau terhadapmu? Apakah kau mencoba meninggalkan kesan yang baik pada mereka? Apakah itu benar-benar perlu? Jiang Sangzhen tentu saja mampu melihat menembus ilusi, dan dia bisa mengetahui betapa luar biasanya jubah dao emas dan labu penunjang pedang itu. Namun, yang benar-benar menarik perhatiannya adalah jepit rambut giok putih biasa yang ada di rambut Chen Pingan. Setelah diperiksa lebih teliti, dia memperhatikan tulisan pada jepit rambut itu. Orang yang berbudi luhur seharusnya ramah seperti giok.